You are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Drama ini menceritakan bagaimana peran kepala sekolah sebagai supervisor. Mungkin Anda berpikir bahwa kepala sekolah hanya mengurus urusan administrasi, keuangan, dan sarana prasarana di sekolah. Namun ternyata itu tidak cukup. Kepala sekolah juga harus bisa menjadi seorang supervisor yang membimbing dan mengawasi guru-gurunya di sekolahnya. Mengapa hal ini penting? Karena kinerja guru sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa. Kepala sekolah juga harus bisa membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, serta memberikan umpan balik, saran, dan motivasi untuk perbaikannya. Kepala sekolah juga harus bisa melihat peran guru dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana guru mengajar, berinteraksi, dan mendorong siswa untuk belajar. Hari ini, Bu Tasya akan kedatangan rekannya sesama kepala sekolah yang memang sudah diundang sebelumnya untuk melakukan supervisi di sekolah tersebut. Lalu, Bu Tasya telah menunggu beberapa menit dan melihat Bu Mesita menuju ke ruangan tersebut, ruangan kepala sekolah. Dan melihat itu, Bu Tasya langsung menuju pintu untuk menyambut tamunya tersebut. Selamat pagi, Bu. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu, sudah memenuhi undangan yang saya berikan. Jadi begini, Bu, sesuai yang telah kita bahas sebelumnya, kita akan mengadakan supervisi di kelas 5. Jadi bagaimana pendapat Ibu? Mungkin pendapat saya, kita mungkin memang harus mengamati proses pembelajaran siswa dari awal sampai akhir. Dan mungkin kita juga harus mencatat hal-hal yang mungkin harus kita perbaiki. Setelah itu kita juga meminta siswa untuk kita wawancara atau kita tanyakan pendapat mereka setelah pulang sekolah nanti. Dan nanti baru kita tahu kan gimana pendapat siswa itu, apakah proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan tujuan atau kebutuhan siswa tersebut. Benar sekali, Bu. Jadi mungkin tujuan kita melakukan supervisi ini untuk dapat mengembangkan kualitas pembelajaran. Jadi kita dapat memberikan umpan balik kepada guru untuk mereka lebih mengembangkan potensi yang ada pada diri guru tersebut. Gitu. Iya, Bu, kegiatan ini memang sangat penting sekali untuk kita lakukan. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Mungkin karena bel masuk sudah berbunyi, mari kita siap-siap untuk melakukan supervisi. Iya, Bu, mari. Dan selanjutnya, keluarlah Bu Mesita dan Bu Tasya dari ruangan tersebut menuju sebuah kelas, yaitu kelas 5, yang mana pada saat itu mereka sedang belajar jam pertama pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Bu Nisa yang sudah berada di dalam kelas. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang puasa. Jadi Ibu akan menjelaskan. Ketika Bu Nisa akan memulai pembelajarannya, dan pada saat itu Bu Tasya dan rekannya telah sampai di depan pintu kelas. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Silakan masuk, Bu. Terima kasih, Bu. Saya dan rekan saya di sini datang untuk melakukan
diskusi. Jadi seperti sebelumnya sudah kita rapatkan, kami harap kedatangan kami tidak mengganggu proses pembelajaran. Oh, tidak sama sekali, Bu. Silakan duduk di kursi yang telah kami sediakan. Bu. Baiklah, silakan lanjutkan pelajarannya, Bu. Baik, Bu. Baik, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Dengarkan penjelasan Ibu baik-baik ya, agar paham. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang puasa. Puasa itu menahan diri dari makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ada yang bertanya, sudah paham? Baik, kalau seperti itu. Tuh, silakan buka bukunya, silakan halaman 76. Ya. Perhatian, waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilahkan istirahat. Dihimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Mendengar bel berbunyi dan mengingat para siswanya akan istirahat, Bu Tasya dan rekannya berpamitan kepada siswa dan Bu Nisa untuk meninggalkan kelas tersebut. Mungkin karena bel istirahat sudah berbunyi, karena mungkin setelah istirahat kami akan melaksanakan diskusi dan selanjutnya kami keluar menjauh. Silahkan istirahat. Tugas yang tadi Ibu kasih itu lanjutkan di rumah ya, diperiksa minggu depan. Setelah jam istirahat, para siswa pun masuk kembali ke dalam kelasnya untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Sementara itu, Bu Nova dan kepala sekolah bersama rekannya menuju kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Baik anak semua, di sini Ibu dan calon supervisi. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Jadi pembelajaran kita kemarin adalah siklus air. Siapa yang masih ingat apa itu siklus air? Saya, Bu. Silakan Nina. Siklus air perputaran air ke bumi, ke atmosfer yang berlangsung secara terus-menerus melalui beberapa tahapan. Perputaran air dari atmosfer ke bumi secara berulang-ulang. Nah, ada berapa proses dalam tahapan proses air? 4, Bu. Yang pertama evaporasi, yang kedua presipitasasi, yang ketiga kondensasi, yang keempat bahwa air dapat mati itu terjadi karena air pada siklusnya. Tidak menunggu beberapa lama, bel tanda pulang pun berbunyi. Para siswa bersiap-siap untuk segera pulang. Hari ini telah selesai. Sampai jumpa. Jadi untuk pembelajaran siklus air itu sudah masih dari anak-anak ibu besok membawa salah satu barang bekas yang bisa didaur ulang. Mengerti ya anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Setelah Bu Nova menutup pelajaran, kepala sekolah dan rekannya tersebut meminta izin terlebih dahulu untuk meninggalkan kelas. Izin Bu untuk kami meminta 3 orang siswa untuk kami wawancarai. Jadi tolong berikan kegiatan siswa yang wawancarai mengenai terkait dengan proses pembelajaran yang kita berikan. Sekolah kita minta 3 siswa untuk datang menemui ibu kepala sekolah. Jadi ayo
menceritakan bagaimana perasaan anak-anak ketika belajar dengan Ibu Nova dan Ibu Nisa. Ibu hanya ingin mengetahui bagaimana pendapat anak-anak sekalian. Terus bagi yang ingin menjawab terlebih dahulu, silahkan secara bergantian ya. Ya, Bu. Menurut saya, saya lebih suka belajar sama Ibu Nisa karena saya bisa mendengar dengan jelas apa yang disampaikan Ibu Nisa. Karena saya orangnya itu lebih suka mendengar, Bu. Kalau sama Ibu Nova juga menyenangkan, tetapi kadang suka tidak fokus karena terlalu banyak gerakan dalam belajar dengan Ibu Nova, Bu. Saya, Bu, kalau saya sukanya belajar sama Ibu Nova karena saya bisa melihat gambar-gambar yang menarik dan saya lebih paham yang diajarinya. Kalau sama Ibu Nisa itu dia itu cuma menjelaskan saja, Bu, dan saya agak ngantuk gitu, Bu. Saya, Bu, lebih suka cara mengajarnya Bu Nova, Bu, karena saya bisa bergerak dan tidak hanya mendengar dan melihat saja, Bu. Baik anak-anak, terima kasih atas pendapatnya. Sekarang kalian boleh pulang. Hati-hati ya. Ya, Bu. Kemudian ketiga siswa tersebut meninggalkan ruangan. Bu Natasha dan Bu Mesita berbincang-bincang sebentar untuk menyimpulkan hasil dari wawancara dengan siswa tadi. Keesokan harinya, Bu Nisa dan Bu Nova telah tiba di ruangan kepala sekolah untuk menghadiri rapat. Terima kasih kepada Ibu Nova dan Ibu Nisa telah menghadiri rapat pada hari ini. Mungkin seperti yang telah saya lakukan seperti kemarin, bahwasannya ibu-ibu telah mengajar mungkin sesuai apa yang ibu-ibu lakukan. Tapi saya sebelumnya sangat mengapresiasi bagaimana cara ibu-ibu dalam mengajar. Tapi di sini sedikit saya memberikan umpan balik. Sebaiknya guru itu lebih memiliki komitmen yang tinggi untuk mengajar siswa dan memiliki dedikasi dan profesionalisme kalian dalam mengajar. Jadi untuk memberikan umpan balik selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik Bu, saya juga melihat bahwa metode mengajar yang digunakan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Hal itu bisa kita ketahui dari hasil wawancara kami dengan beberapa siswa kemarin di sini. Saya mengerti, Bu. Cuma terkadang saya masih kesulitan menggunakan media pembelajaran. Saya kadang kewalahan tidak mengerti dan menggunakan medianya itu, Bu. Dan saya juga untuk menggunakan metode pembelajaran itu saya masih terkendala untuk memilih metode mana yang menarik bagi siswa sehingga siswa bisa paham, Bu. Mungkin ibu bisa tenang saja. Mungkin ada pelatihan yang bisa ibu ikuti, di mana ibu akan membantu setiap guru-guru untuk meningkatkan profesionalismenya dalam mengajar. Selain itu, Ibu Nova dan Ibu Nisa bisa bekerja sama berbentuk orasi untuk sama-sama bisa meningkatkan proses pembelajaran. Baik, Bu. Terima kasih atas informasi dan sarannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Sudah cukup, Bu? Tidak ada. Nah, maka rapat ini kita selesaikan. Terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Setelah selesai melaksanakan rapat, semuanya berjabat tangan dan meninggalkan ruangan rapat. Semoga sukses ya Bu dalam sekolahnya. Ya, Bu. Jadi, kesimpulan dari sosiodrama yang telah kami tampilkan adalah peran kepala sekolah sebagai supervisor sangat penting, di mana kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan sekolah, termasuk proses pembelajaran. Kepala sekolah harus memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kinerja guru dan pengembangan sekolah. Salah satunya, membantu guru memecahkan masalah yang dihadapi terkait pembelajaran. Sebagai kepala sekolah maupun guru, perlu mendengarkan aspirasi para siswa
terkait proses pembelajaran yang mereka dapatkan. Karena dengan adanya kerjasama yang baik antara kepala sekolah sebagai supervisor dengan guru sebagai pelaksana proses pembelajaran, maka sangat besar sekali potensi mewujudkan pendidikan yang berkualitas.